Selamat datang kembali channel Ray Konoha. Hah? Seriusan? Bakar punya bisnis lendir di puncak. Benarkah seperti itu? Seriusan? Ini kan bisnis hitam. Jadi ada sebuah video yang sangat viral ya baru-baru ini. Jadi video ini muncul di aplikasi TikTok ya, diposting oleh akun Mama He Eva pada 12 Maret yang lalu ya. Di captionnya ditulis, dengerin yuk bisnis para pahlawi di Puncak Bogor. Wow. Dalam video tersebut ya, orang lagi ramai-ramai di pinggir jalan, lalu narator video itu bilang bisnis lendir yang dimiliki para klan pahlawi. Dikatakan pemiliknya adalah Ripki dan dikelola oleh seorang habaib bernama Bakar. Bukan Bahar ya, tapi Bakar ya, jangan ya jangan kepleset ya, namanya Bakar. Kubu-kubu malam ini ya katanya di sana dijajakan bagi orang-orang Yaman dan orang-orang yang berasal dari Timur Tengah. Si narator ya dalam video itu mengklaim bahwa bisnis ini punya omset yang gila-gilaan. Mau tahu omsetnya berapa? Kurang lebih 20 miliar per bulan. Wow, gila banget. 20 miliar, duit semua guys ya. Kalau duit 20 miliar ini dibeliin martabak telur seluruh Indonesia bisa ya. Seluruh Indonesia akan makan martabak telur ya, itu pun masih ada sisanya ya. Sisanya buat beli apa? Beli Lambo. Jadi dalam video tersebut ya, sebagian keuntungannya disebut-sebut buat markas syariah di Mega Mendung yang diketahui memang punya yaitu FPI ya. Video itu udah ditonton 195.000 kali ya. Potongan video itu berada di TikTok, Instagram, dan aplikasi X ya. Buat yang belum tahu ya, Mr. Bakar ini atau Habaib Bakar ini adalah orang yang sangat-sangat kontroversial ya. Jadi banyak kasus ya. Kasus banyak banget ya kasusnya. Ada kasus-kasus seperti diduga menghina pemerintah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dilacak ya, rumor-rumor ini ya bukan pertama kali terdengar ya. Sebelumnya ada akun X bernama Dina Natalia Lee yang juga pernah memposting video dengan narasi yang kurang lebih sama beberapa tahun yang lalu ya. Namun postingan itu lebih banyak view-nya daripada postingan kali ini, yaitu sekitar 400.000 view. Tapi kalau kita perhatikan ya, antara postingan pertama ya, postingan daripada Mama He Eva dengan akun X Dina Natalili ini ya, videonya sama sekali tidak mengandung klaim atau narasi yang rasional ya. Ya boleh dikatakan bahwa video ini semacam cakar sembung bawa golok ya. Buat video itu nampaknya mengambil video secara random lalu dipakai begitu saja sebagai latar video untuk dalam video yang diposting di akun TikTok Mama He Eva, dan orang-orang ramai ya di pinggir jalan di dalam video itu. Nanti saya akan tampilkan di sini ya videonya seperti apa. Saya tampilkan screenshotnya dan lokasinya jelas bukan di Bogor ya. Jadi rumor-rumor ini sudah banyak viral di media sosial ya. Tapi kalau saya perhatikan ya secara jeli, saya harus jujur ya. Jadi tidak benar adanya bahwa habaib bernama Bakar bin Smith ini, pakai K ya bukan H ya, Bakar bin Smith ini punya ya semacam bisnis esek-esek atau bisnis hitam, belum terkonfirmasi ya. Nggak ada bukti yang akurat ya. Jadi walaupun Mr. Bakar bin Smith ini bermasalah, akan tetapi tidak ada bukti yang kuat ya. Jadi di video ini saya menjelaskan bahwa video itu bisa dikatakan hoax ya, jangan dipercaya. Saya meluruskan video itu ya, itu adalah video hoax dan jangan dipercaya guys. Kemudian kalau saya perhatikan ya, ini di luar daripada konteks kasus-kasus yang terjadi di Bogor ya, atau ya bisnis-bisnis lendir ini ya. Ini nggak ada hubungannya dengan Bakar Smith ya, nggak ada hubungannya. Jadi di luar itu kalau saya perhatikan ya, karena saya sangat sering juga ya liburan ya, lumayan sering ya dulu ke Bogor. Kalau saya perhatikan ya, di Bogor ini bukan hanya orang-orang biasa, tapi ternyata ya beberapa tahun yang lalu
ada beberapa orang yang menjajakan diri di sana ya, di bisnis lender ini. Ya, ini sebenarnya sudah rahasia umum ya, you know lah. Di sana ada bisnis seperti itu, bisnis lender ya. Tapi disclaimer ya, saya tidak mengatakan bahwa yang punya Bakar Smith ya, bukan ya, nggak ada hubungannya dengan Habaib ya. Jadi ada orang di sana yang sengaja ya proposisinya seperti itu ya, sebagai mak comblang ya, nyariin orang terus nanti dijajakan orang-orang dari seluruh Konoha ya. Tarifnya bermacam-macam, dan anehnya mereka tidak hanya orang biasa, tapi ada yang selegram, ada yang artis juga ya. Mungkin kepepet kali ya, kepepet faktor ekonomi dan sebagainya. Tarifnya beragam ya, ada yang 10 juta, ada yang 30 juta, ada yang 1 juta dan lain sebagainya ya. Jadi rata-rata kurang lebih 5 jutaan lah di sana ya. Tapi kalau misalnya selebgram atau apa segala macam itu kurang lebih 30 juta. Harganya lebih naik lagi harganya. Tapi oke, kita misalnya nih kesampingkan dulu ya masalah ini dengan dunia perhabiban atau balawi dan lain sebagainya ya. Kalau saya perhatikan ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa ini semacam aib ya di kalangan orang yang beragama ya? Kenapa? Karena bisnis ini dihubungkan dengan agama. Itu yang jadi permasalahan, kawin kontrak. Jadi kawin kontrak atau bisnis lender yang ada di Bogor ini anehnya dihubungkan dengan agama. Kalau misalnya nih ya, katakanlah misalnya kayak di luar negeri ya, di Amerika misalnya, di Inggris ya, di Prancis dan lain sebagainya ya, di negara-negara yang liberal nggak jadi masalah. Orang suka sama suka kok. Yang jadi permasalahan itu mereka biasanya menghubungkan dengan agama, dengan kawin kontrak. Dan anehnya lagi ya, bayangkan ya, ada penghulunya. Coba bayangkan, dibayar berapa coba penghulunya biar mau gitu mengawinkan. Dia tahu bahwa ini kawin kontrak, tapi ada penghulunya. Jadi klaim yang mengatakan bahwa warga Konoha itu apa-apa agama, semua halnya digabung-gabungkan dengan agama, saya sangat setuju. Karena apa? Karena ya hal seperti ini sekalipun ya, mohon maaf ya, dunia perlendiran ya seperti ini dihubungkan dengan agama. Padahal kan ini dosa besar ya kalau yang mengerti konsep dosa. Ya apapun itu namanya, kalau misalnya tujuannya, ini kan kita melihat tujuannya apa? Tujuannya untuk melampiaskan kesaktian. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah ini dosa atau tidak? Saya aja yang tidak terlalu percaya yang namanya agama, saya paham betul bahwa ini adalah dosa besar ya, kecuali mereka tidak menghubungkan dengan agama. Kalau misalnya di luar negeri, misalnya di Eropa ya, di Australia, di Amerika dan sebagainya, negara-negara yang sangat liberal ya, suka nggak jadi masalah, orang sama-sama suka, apa hubungannya dengan kita? Yang jadi masalah itu mereka ya, yang jadi permasalahan yang di puncak Bogor ini, mereka menggabung-gabungkan dengan agama. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa gitu? Why? Kenapa harus diumumkan dengan agama? Secara tidak langsung itu kan mencoreng nama baik agama itu sendiri. Ya, karena Konoha itu dinobatkan salah satu negara yang paling religius di dunia, bahkan melebihi Arab Saudi. Bayangkan Arab Saudi ya, sumber daripada agama mayoritas di Konoha yaitu Arab Saudi. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Konoha itu salah satu negara yang paling religius di dunia, tapi banyak hal-hal seperti ini. Ada banyak kok hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalnya nih, saya bocorin ya, karena saya juga sering baca buku ya, atau artikel-artikel jurnal-jurnal. Kalau misalnya ada tempat-tempat seperti ini ya, tempat-tempat perlendiran seperti ini, terus dirazia sama polisi, ya polisi Konoha maksudnya ya, biasanya mereka itu dirazia karena apa? Karena nggak ada setoran sebenarnya. Ya, welcome to Konoha. Nggak ada setoran. Kalau misalnya ada setoran, mereka nggak bakal razia itu, nggak akan razia. Ngapain dirazia ya kan? Jadi tergantung setoran ya, apakah ada setorannya atau tidak. Ya, di Bogor ini juga ya saya perhatikan, mungkin ya dugaan saya ini juga punya setoran juga kali ya. Kalau misalnya nggak punya setoran, nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah. Masa
hal seperti ini tidak pernah diberantas, pasti ada satu orang lah. Jadi cara mainnya gini guys, ya kalau misalnya nih ada misalnya razia penggerbekan misalnya ya, bisnis lendir yang ada di Bogor misalnya, biasanya nih sebelum razia setengah jam atau 1 jam sebelum razia, maka akan ditelepon dulu ya maminya ya, biasa disebut dengan mami atau mak comblangnya atau agennya, biasanya ditelepon dulu, kita mau razia nih ya, pura-pura razia gitu ya, kita mau razia, mohon ya semuanya anggota ya, anak buah ya, akan dikerahkan ke sana, dan ya mereka akan pada kabur ya. Jadi biasanya kalau yang setorannya itu lancar itu main kucing-kucingan ya. Jadi welcome to Konoha ya, bisnis hitam. Ini termasuk bisnis hitam ya, makanya saya bocor ya. Karena saya tuh sangat penasaran ya. Kadang saya juga sering nanya gitu orang-orang yang kerja di seperti ini ya, atau yang punya agennya gitu ya. Karena saya tuh sangat penasaran, terus saya tanya, kok bisa ada orang yang ketangkap seperti ini? Apa alasannya? Ya karena setorannya nggak lancar. Kalau setorannya lancar, ya itu akan lolos karena ditelepon dulu. Jadi kalau setorannya nggak lancar, mereka akan digerbek itu biasanya. Ya makanya saya tuh ya mohon maaf ya, saya tuh ada sebenarnya trust issue ya dengan orang yang sangat fanatik dalam beragama ya. Polisi di Konoha juga ya, polisi di Konoha itu juga mereka sebenarnya kalau kita lihat sepintas mereka adalah orang yang taat dalam beragama. Mereka itu bukan liberal gitu, bukan sekuler gitu, bukan agnostik gitu, bukan ateis, bukan. Mereka juga orang yang taat dalam beragama kalau kita perhatikan sekilas. Ya. Jadi menurut saya pribadi ya, orang yang benar-benar baik itu bukan dari sampulnya aja gitu atau dari casingnya aja. Orang-orang yang baik itu adalah orang yang benar-benar jujur gitu, tidak mau main-main gitu dengan pekerjaannya, nggak mau nakal dan lain sebagainya ya. Itu adalah orang yang baik sebenarnya, dan polisi seperti itu sangat jarang ya di Konoha ya. Polisi di Konoha maksudnya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu anti kritik guys. Jadi hal-hal seperti ini ya yang jarang kita ketahui. Biasanya ya hal-hal seperti ini tuh ada izinnya ya, kecuali misalnya nih online ya, ada juga yang online ya. Misalnya main single ya, nggak ada di backingnya atau nggak ada semacam agennya gitu ya, ada juga yang seperti itu ya. Bisnis-bisnis seperti ini kan ada yang seperti itu ya. Tapi bicara tentang bisnis perlendiran ya, gini guys, ini sering saya katakan di video ini ya, di video sebelumnya saya sudah bahas ini ya. Jadi di Konoha itu kan orang itu sangat-sangat munafik ya, kita nggak suka yang namanya bisnis perlendiran dan sebagainya. Tapi di Konoha banyak juga tuh yang yang poligami itu kan tanpa kita sadari di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Di Konoha itu poligami itu kan sebenarnya kalau boleh jujur itu kan bisnis perlendiran secara terang-terangan kan, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Kalau misalnya zaman dulu kan zaman Nabi itu kenapa banyak yang poligami itu karena apa? Karena saat itu bayi itu sangat susah ya, atau sangat susah untuk survive ya. Kalau misalnya nih kita punya anak 10 ya, biasanya yang bertahan itu cuma 2 atau 3. Karena apa? Karena rentan dengan penyakit. Zaman dulu kan belum ada yang namanya vaksin, belum ada yang namanya vaksin polio, vaksin itu segala macam. Kalau zaman sekarang kan kudu vaksin ya, nggak boleh nggak vaksin. Berapa kali tuh ya? Sekali vaksin yang mahal tuh berapa jutaan guys. Ya, jadi zaman sekarang itu sudah ada yang namanya vaksin. Zaman dulu belum ada yang namanya kayak BPJS gitu. Kalau mau vaksin itu ya harus bayar pribadi. Itu pun belum ada yang namanya obat vaksin ya. Sehingga anak kecil itu sangat rentan yang namanya meninggal dunia. Makanya zaman dulu ada yang namanya poligami. Ya, itu pun yang dipoligami biasanya itu yang misalnya mohon maaf ya, suaminya meninggal dalam peperangan ya dipoligami. Itu zaman dulu, zaman Nabi ya. Kalau zaman sekarang kan
sudah ada yang namanya vaksin, ya angka kematian itu sangat sangat bisa ditekan ya, sedikit, nggak seperti zaman dulu lagi kan. Nah menurut saya ini tidak relevan lagi ya kalau diterapkan zaman sekarang. Misalnya kalau misalnya mengikuti Nabi misalnya ya, kalau misalnya ada di Konoha seperti itu, menurut saya itu nggak relevan lagi. Karena apa? Karena zaman dulu zaman sekarang kan konteksnya beda. Jadi dalam beragama kita harus mengerti konteks. Saya perhatikan ya zaman sekarang ya, nggak semuanya tapi ya, orang yang poligami banyak istri misalnya, biasanya karena tidak bisa menahan kesaknean ya, pengennya. Kalau misalnya banyak istri, ya, itu namanya pengen. Jadi bisnis perlendiran secara terbuka itu atau secara terang-terang itu ya poligami zaman sekarang ini ya, hanya di Konoha tapi ya bukan Indonesia, nggak ada urusan orang Indonesia ya. Jadi menurut saya pribadi hal seperti yang perlu kita pahami ya. Dan kalau misalnya ya, kalau kita perhatikan ya, bisnis-bisnis seperti ini muncul karena apa? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu ya karena kemunafikan kita. Munafik tahu sebenarnya kita. Kita mengatakan, oh saya nggak suka hal seperti itu dan sebagainya. Tapi banyak tuh pelanggannya. Kenapa hal seperti ini bisa ada? Karena ada peminatnya kan? Ya nggak sih? Peminatnya rata-rata orang beragama, orang yang taat beragama. Jadi saya itu sebenarnya ada semacam trust issue ya bagi orang yang kelihatan seperti orang yang paling taat dalam beragama, pret ya. Terus juga kalau dikasih wanita ngiler juga ya kan, nggak bisa nahan kesaknian juga. Kalau saya perhatikan ya, dan ini saya ulang-ulang di video saya ya, menurut saya itu kalau misalnya ada lokalisasi di Konoha ya, ada tempat perlendiran lah misalnya, menurut saya itu mending di ini aja, dirawat aja daripada misalnya nih online misalnya menggunakan aplikasi hijau dan sebagainya, daripada kesana kemari kan, daripada mereka penyakitan, karena mereka akan membawa penyakit kan, ya nggak sih? Kalau misalnya nih tidak ke kontrol sama pemerintah, misalnya digusur ya, kita munafik misalnya, oh saya nggak suka yang namanya tempat-tempat seperti itu ya hilangkan hal-hal seperti itu, hilangkan yang berbau maksiat dan sebagainya ya, terus digusur tuh ya, misalnya ada tempatnya yang digusur ya, maka kalau misalnya ada yang menderita penyakit, mereka akan menyebar kemana-mana, jadi nggak ke kontrol. Kalau misalnya satu tempat nih ya, tempatnya tempat perlendiran misalnya ya, maka kita akan bisa mendatangkan dokter ke sana dan kita akan ngambil pajak, kita kasih pajak yang sangat tinggi. Kenapa enggak ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Jadi di luar negeri pemikiran-pemikiran seperti ini sudah bisa sangat diterima, tapi kalau di Konoha enggak. Kita tuh orang yang sangat munafik tahu sebenarnya, tanpa kita sadari. Ya, kita merasa bahwa kita itu adalah orang yang suci ya, padahal banyak tuh sampai sekarang juga di Konoha banyak tuh pelanggannya siapa orang yang beragama juga, jadi munafik tahu sebenarnya. Makanya saya punya trust issue ya bagi orang-orang seperti ini yang kelihatan gitu suci tapi nggak bisa menahan kesaknian juga. Ya kan? Jadi menurut saya itu ini ide yang menarik ya. Kalau misalnya ada tempat seperti ini, ya jangan digusur ya, kita ini aja, kita rawat aja, karena ini nggak bisa ditahan guys. Kalau misalnya ada orang yang pengen ya, mohon maaf ya bagi yang nonton video, kalau misalnya ada wanita perempuan ya, menahan kesaknian itu seperti menahan, mohon maaf, BAB, nggak bakalan bisa ditahan ya, harus ini kan dituntaskan. Jadi seperti itu guys. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan oh itu maksiat dan sebagainya, padahal kita juga yang pelakunya, pelanggannya. Bahkan oknum polisi di Konoha juga banyak kok yang seperti itu ya. Oke, gimana menurut kalian ya, apakah saya itu orang munafik atau tidak? Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.